Selamat datang di kanal kami. Kita Bisa. Kanal kami membahas berbagai hal tentang pengembangan diri, motivasi untuk menuju kesuksesan. Pernahkah Anda merasakan duduk di depan komputer, menatap layar kosong, tanpa melakukan apa-apa? Otak Anda terasa seperti kosong dalam keheningan sejenak. Saat mencoba fokus pada kalimat yang akan dibuat, pikiran Anda terus teralihkan pada hal lain. Semakin Anda berusaha fokus, semakin frustasi Anda, karena tidak bisa menghasilkan apa-apa. Setiap orang pasti pernah mengalami hari yang buruk. Namun, apakah Anda merasa bahwa kejadian tersebut terjadi lebih sering? Jika ya, Anda mungkin mengalami kelelahan. Kelelahan adalah cara tubuh memberitahu bahwa Anda kelelahan secara emosional, fisik, dan mental. Lelah mental dan malas seringkali dianggap sama, padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Yang dimaksud dengan rasa malas adalah merupakan kondisi di mana seseorang enggan untuk melakukan sesuatu tanpa adanya upaya sebelumnya. Tidak ada kelelahan yang mendasari, melainkan lebih kepada kurangnya motivasi atau keinginan. Sedang dimaksud dengan lelah mental adalah sebuah kondisi di mana rasa ini muncul setelah seseorang berusaha keras dalam jangka waktu yang lama. Tubuh dan pikiran merasa kelelahan, sehingga motivasi dan produktivitas menurun. Ini seperti baterai yang sudah habis setelah digunakan terus-menerus. Jadi, ikutilah video ini sampai habis agar membantu Anda lebih menyadari kesejahteraan mental dan emosional Anda. Berikut adalah 7 tanda bahwa Anda mengalami kelelahan mental. Pertama, Anda sering menunda-nunda. Apakah Anda yang sebelumnya giat namun akhir-akhir ini sering menunda hal-hal yang perlu diselesaikan? Ketika merasa lelah secara mental, motivasi kita untuk melakukan sesuatu akan menurun drastis. Tugas-tugas yang biasanya terasa menantang dan menarik, kini terasa berat dan membosankan, dan ini bukanlah sebuah kemalasan karena kemalasan itu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun kurangnya motivasi atau semangat untuk bertindak. Kelelahan mental juga membuat kita sulit fokus pada satu tugas. Pikiran kita cenderung melayang ke berbagai hal, sehingga sulit untuk memulai dan menyelesaikan pekerjaan. Beban pekerjaan yang menumpuk ditambah dengan kelelahan mental dapat menciptakan perasaan terbebani dan kewalahan. Akibatnya, kita justru cenderung menghindari tugas-tugas tersebut. Untuk mengatasinya, sebaiknya Anda membagi pekerjaan Anda berdasarkan skala prioritas dan mengerjakan secara bertahap, agar tugas yang harus Anda selesaikan lebih terasa ringan. Kedua, Anda mengisolasi diri dari orang lain. Apakah Anda lelah bersosialisasi? Apakah Anda sering menginginkan waktu hanya untuk diri sendiri? Ketika seseorang mengalami kelelahan mental, energi emosional mereka sudah terkuras habis. Berinteraksi dengan orang lain, bahkan dengan orang terdekat, dapat terasa seperti tugas yang sangat berat. Hal ini dikarenakan berbicara dan berinteraksi memerlukan energi mental yang cukup besar. Bagi seseorang yang kelelahan mental, proses ini bisa terasa sangat melelahkan. Orang yang kelelahan mental seringkali merasa sangat sensitif terhadap kritik atau penilaian negatif dari orang lain. Berbicara tentang masalah pribadi dengan orang lain dapat memperburuk perasaan terbebani dan stres. Ingatlah bahwa waktu sendiri itu penting, tetapi isolasi emosional itu berbahaya. Ketidakpedulian ini mungkin merupakan gejala depresi. Nomor 3, Anda menjadi sangat tidak sabar. Anda menjadi sangat tidak sabar. Apakah semua orang membuat Anda kesal? Apakah setiap hal kecil, tidak peduli seberapa sepele, membuat Anda kesal? Ketika seseorang merasa lelah secara mental, toleransi mereka terhadap frustrasi akan menurun drastis. Hal-hal kecil yang biasanya tidak menjadi masalah, bisa menjadi pemicu kemarahan dan ketidakstabilan emosi. Kelelahan mental membuat seseorang sulit untuk fokus pada satu hal. Mereka menjadi mudah terganggu dan sulit untuk menunggu hasil yang diinginkan. Orang yang kelelahan mental seringkali mencari kepuasan instan. Mereka ingin segala sesuatu terjadi dengan cepat dan tidak sabar menunggu proses. Penyebab gaya hidup kelelahan adalah bekerja terlalu banyak tanpa cukup waktu untuk bersosialisasi atau bersantai. Serangan emosi negatif ini mungkin merupakan akibat dari tidak adanya cukup dukungan dari teman dan orang terkasih. Jadi, memiliki kehidupan sosial yang sehat di luar pekerjaan atau kehidupan sekolah Anda bermanfaat bagi kesehatan mental Anda dan dapat mengurangi kemungkinan kelelahan. Nomor 4, Anda tidak bisa tidur.
Betapapun lelahnya Anda di siang hari, apakah tidur di malam hari merupakan suatu perjuangan? Ketika kita lelah secara mental, pikiran kita cenderung terus bekerja dan sulit untuk tenang. Kita mungkin terus memikirkan masalah pekerjaan, hubungan, atau hal-hal yang membuat kita khawatir. Pikiran yang terlalu aktif ini membuat sulit untuk masuk ke fase tidur yang nyenyak. Kelelahan mental seringkali diiringi oleh emosi yang tidak stabil, seperti kecemasan, stres, atau kesedihan. Emosi-emosi ini dapat mengganggu kualitas tidur dan membuat kita sering terbangun di tengah malam. Kelelahan mental dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh, yaitu jam biologis internal yang mengatur pola tidur bangun kita. Hal ini bisa menyebabkan kita sulit tidur pada malam hari dan merasa ngantuk di siang hari. Kelelahan mental juga dapat memengaruhi kondisi fisik, seperti meningkatkan ketegangan otot dan membuat tubuh sulit untuk rileks. Kurang tidur akibat kelelahan mental dapat memperparah kondisi tersebut. Semakin sedikit tidur yang kita dapatkan, semakin sulit bagi kita untuk berkonsentrasi, mengatur emosi, dan menyelesaikan masalah. Hal ini kemudian akan memperburuk lagi kualitas tidur kita, menciptakan sebuah lingkaran setan yang sulit diputus. Masalah tidur akibat kelelahan mental adalah kondisi yang umum terjadi dan dapat diatasi. Dengan menerapkan beberapa perubahan gaya hidup seperti membatasi konsumsi kafein dan alkohol, terutama di sore hari dan malam hari. Berolahraga secara teratur dapat membantu meningkatkan kualitas tidur, tetapi hindari berolahraga terlalu dekat dengan waktu tidur. Lakukan aktivitas yang menenangkan sebelum tidur, seperti membaca buku, mandi air hangat, atau meditasi. Nomor 5 hobi Anda sebelumnya tidak lagi menarik bagi Anda. Apakah Anda masih menemukan kegembiraan dalam kegiatan yang dulu Anda sukai? Jika jawabannya tidak, maka ketidaktertarikan ini mungkin berasal dari terkurasnya energi emosi Anda. Ketika seseorang mengalami kelelahan mental, energi emosional dan mental mereka sudah terkuras habis. Hal ini membuat mereka sulit untuk merasakan kesenangan dan kepuasan, bahkan dari hal-hal yang sebelumnya mereka nikmati. Berikut adalah beberapa alasan mengapa hobi bisa menjadi tidak menarik ketika kita mengalami kelelahan mental. Kelelahan mental membuat kita merasa kurang berenergi dan motivasi untuk melakukan apapun, termasuk hobi. Hobi seringkali membutuhkan fokus dan konsentrasi yang baik. Ketika kita kelelahan mental, kemampuan kita untuk berkonsentrasi akan menurun. Jika kita merasa bahwa kita seharusnya menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang lebih produktif, kita mungkin merasa bersalah ketika melakukan hobi. Kelelahan mental dapat membuat kita kehilangan minat pada banyak hal, termasuk hobi. Misalnya jika sebelumnya Anda sangat menikmati melukis, namun sekarang Anda merasa malas untuk mengambil kuas dan merasa karya Anda tidak sebagus dulu, ini bisa jadi tanda bahwa Anda sedang mengalami kelelahan mental. Kehilangan minat pada hobi adalah hal yang wajar terjadi ketika kita sedang mengalami kelelahan mental. Namun, penting untuk mencari cara untuk mengatasi masalah ini agar kita bisa kembali menikmati hidup. Jangan memaksakan diri untuk melakukan seluruh hobi dalam satu waktu. Mulailah dengan hal-hal yang sederhana dan menyenangkan. Ingatlah bahwa Anda sedang tidak dalam kondisi terbaik. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika tidak bisa melakukan hobi sebaik dulu. Nomor 6. Kinerja sekolah atau pekerjaan Anda memburuk. Apakah Anda sering datang terlambat? Apakah jumlah ketidakhadiran Anda mulai bertambah? Kelelahan bisa sangat membebani. Jadi Anda mungkin mendapati diri Anda melakukan apa saja untuk menghindari tanggung jawab Anda. Kelelahan mental membuat kita sulit untuk fokus dan berkonsentrasi pada tugas yang ada. Pikiran kita cenderung mengembara ke hal-hal lain yang membuat kita khawatir atau stres. Ketika kita merasa lelah secara mental, motivasi kita untuk melakukan apapun, termasuk tugas sekolah atau pekerjaan, akan menurun. Kita menjadi kurang produktif karena sulit untuk menyelesaikan tugas dengan efisien. Kita mungkin sering merasa lelah, sulit untuk memulai tugas, atau sering membuat kesalahan. Kelelahan mental dapat memengaruhi daya ingat kita. Kita mungkin sulit mengingat informasi penting atau kesulitan dalam memecahkan masalah. Kelelahan mental dapat menghambat kreativitas kita. Kita menjadi kurang mampu berpikir secara inovatif dan menemukan solusi baru. Pada saat-saat seperti ini, mungkin ada baiknya untuk berpikir kembali mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Mengapa Anda memilih bidang ini pada awalnya? Kapan terakhir kali Anda tersenyum dengan tulus? Kembali ke hari-hari positif Anda dan kelilingi diri Anda dengan pikiran,
orang, dan tindakan yang membuat Anda bahagia. Dan nomor 7, Anda beralih ke kebiasaan adiktif untuk kenyamanan. Anda beralih ke kebiasaan adiktif untuk kenyamanan seperti merokok, minum, atau makan, dan sebagainya. Ketika seseorang mengalami kelelahan mental, mereka cenderung mencari cara cepat untuk mendapatkan kenyamanan dan menghindari perasaan tidak nyaman. Kebiasaan adiktif seperti merokok, minum alkohol, atau kecanduan gadget seringkali menjadi pilihan yang mudah untuk memberikan rasa lega sementara. Kebiasaan adiktif menjadi semacam penanganan untuk mengatasi stres, kecemasan, atau perasaan sedih yang timbul akibat kelemahan mental. Ketika melakukan kebiasaan adiktif, otak melepaskan dopamin yang memberikan perasaan senang sesaat. Ini menciptakan semacam lingkaran setan di mana seseorang terus mengulangi kebiasaan tersebut untuk mendapatkan perasaan yang sama. Kebiasaan adiktif dapat membantu seseorang untuk sementara waktu melupakan masalah yang sedang dihadapi dan menghindari perasaan negatif. Yang sering diabaikan adalah fakta bahwa ini hanyalah solusi sementara untuk masalah permanen. Ini dapat menyebabkan kecanduan dan peningkatan masalah kesehatan. Dan ya, bahkan makanan adalah bentuk pengobatan diri. Jika Anda mengenali gejala ini pada diri Anda, mungkin membantu untuk mengenali pemicu Anda dan mengubah kebiasaan buruk Anda secara perlahan menjadi kebiasaan yang lebih sehat untuk membantu Anda mengatasinya. Ada banyak cara untuk mengadopsi kebiasaan berkelanjutan yang lebih baik, seperti olahraga, salah satunya, terbukti dapat meningkatkan suasana hati Anda dan meningkatkan perasaan tenang. Kelelahan mental adalah tantangan yang nyata, namun dengan dukungan yang tepat dan perawatan yang konsisten, kita dapat mengatasi kondisi ini. Ingatlah, Anda tidak sendirian dalam perjalanan menuju pemulihan. Kelelahan mental mungkin terasa berat, namun dengan langkah kecil dan konsisten, Anda dapat mengatasi tantangan ini. Setiap langkah yang Anda ambil adalah sebuah kemenangan. Rayakan setiap kemajuan yang Anda capai. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam pembahasan ini. Berikan masukan Anda di kolom komentar agar dapat membangun kanal ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk tekan tombol like, subscribe, dan share ke orang-orang yang mungkin juga membutuhkan. Sampai jumpa pada topik yang berbeda.